Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya kasih penyertaan Tuhan masih tetap bisa kita rasakan sehingga kita layak untuk merenungkan firman Tuhan untuk Minggu Trinitatis di tanggal 12 Juni tahun 2022 ini. Namun sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang berkuasa dalam kehidupan ini, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kesehatan dan juga kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk kami kembali bergumul merenungkan firman Tuhan sehingga menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu sehingga layaklah kami anak-anak Tuhan dikuatkan di dalam iman. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja menyampaikan pengajaran yang telah Engkau sampaikan melalui Yesus Kristus sehingga kami layak untuk beroleh selamat. Ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan berserah melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita yang terambil dari kitab Mazmur. Mari kita baca Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, demikian isinya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba, lembu, sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sampai demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini dengan tema kemuliaan Tuhan terlihat di seluruh dunia. Kembali kami menyapa jemaat yang kasih Tuhan. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kiranya kita berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara bertanya kepada diri saudara sendiri, siapakah aku ini? Kalau pernah, kira-kira dalam situasi apakah muncul pertanyaan, siapakah aku ini? Mungkin ketika kita mendapat perlakuan yang istimewa, dihormati, menerima banyak kasih sayang dari orang-orang sekitar kita, muncul perasaan tidak percaya diperlakukan sedemikian istimewa sehingga dalam kerendahan hati muncullah pertanyaan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini sehingga aku layak menerima perlakuan yang istimewa begini? Pertanyaan ini merujuk kepada identitas, pengenalan diri,
Ya, apakah yang aku miliki sehingga aku diperlakukan dengan baik? Atau mungkin sebaliknya, ketika kita merasa tidak dihargai, tidak diperlakukan dengan baik, pendapat kita tidak didengarkan, kita kecewa atas perlakuan buruk orang-orang yang ada di sekitar kita, maka muncul pertanyaan di dalam perasaan rendah diri. Ya, siapakah aku ini? Siapakah aku ini sehingga aku berharap diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan istimewa, diterima, dikasihi oleh orang banyak. Pertanyaan siapakah aku ini dalam situasi yang demikian itu merujuk kepada perasaan rendah diri yang sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya butuh pengakuan, butuh diterima oleh orang banyak. Kira-kira yang manakah yang pernah menjadi pengalaman saudara? Ketika kita berada dalam salah satu situasi tersebut, apakah yang biasanya kita lakukan? Di dalam kerendahan hati muncul pertanyaan siapakah aku ini? Atau dalam kerendahan diri muncul pertanyaan siapakah aku ini? Apakah respon kita? Apakah sekedar menangis, mengeluh, atau bahagia? Atau kita mencoba mencari hikmahnya, mencari nilai-nilainya, mencari realitasnya di dalam Tuhan. Daud yang kita kenal adalah raja kedua bangsa Israel, bertanya siapakah aku ini dalam mazmurnya dan mengaitkannya dengan kemuliaan Allah. Sehingga ia menemukan makna dan realitas manusia di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 8 yang menjadi renungan kita hari ini merupakan Mazmur Daud yang isinya puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan yang mulia dan agung, yang kemuliaan dan keagungannya mengatasi langit. Kita tahu kalau langit itu tinggi, tak mudah untuk dijangkau. Tapi ternyata Tuhan itu lebih tinggi dari langit. Ia mengatasi langit. Begitulah Daud memuji Allah. Bahkan dari yang terlemah dan terkecil, yaitu bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Daud menyatakan bahwa kemuliaan Tuhan lebih tinggi dan lebih agung. Karena melalui bayi dan anak-anak, Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan kehebatannya. Kita tahu kalau bayi atau anak-anak itu adalah lambang regenerasi, lambang keturunan, keberlangsungan hidup manusia dimulai dari bayi, dimulai dari anak-anak. Maka kehadiran bayi dan anak-anak itu adalah gambaran kemuliaan Tuhan yang tidak ada satupun teknologi mampu menciptakan bayi dan anak-anak. Cuma dikasih Tuhan, kemudian Daud memuji Tuhan, menyatakan kemuliaan dan keagungan Tuhan yang digambarkan melalui beberapa contoh ciptaan Tuhan di ayat yang keempat dan yang kelima. Mulai dari langit yang berhiaskan bulan dan bintang-bintang, kemuliaan Allah dinyatakan. Dia katakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ini adalah sebuah pernyataan di mana pemazmur memuji betapa hebatnya buatan Tuhan, yaitu bulan dan bintang-bintang yang dia tempatkan di langit. Kata buatan jarimu ini mengarah kepada sebuah pekerjaan seni yang dikerjakan dengan hati dan penuh dengan perasaan. Bisa kita perhatikan orang-orang yang membuat sebuah karya seni, ya,
Baik itu melukis, menyulam, menganyam, membuat tembikar, dan lain sebagainya. Itu lebih menggunakan jari dan instingnya. Sehingga menghasilkan sesuatu yang indah. Demikianlah Tuhan digambarkan oleh Daud dalam mencipta. Ia mencipta bulan dan bintang-bintang layaknya sebuah pekerjaan seni yang menghasilkan keindahan. Mungkin ketika kita malam hari, bolehlah kita melihat ke atas, ya, kita lihat ke langit, kita akan melihat bintang-bintang dan bulan yang demikian indah. Itu hasil pekerjaan seni dari Tuhan Allah, buatan jari Allah. Itu penggambaran yang dipakai oleh pemazmur untuk menyatakan betapa indah ciptaan Tuhan. Dan ia tempatkan di langit. Cuma dikasih Tuhan, ada sebuah artikel yang menyatakan bahwa bintang yang hanya kita lihat setitik cahaya, ya, dari bawah ketika kita melihat ke langit, ternyata ukurannya bisa mencapai 20 sampai 40 kilometer. Ya, bayangkan 20 sampai 40 kilometer. Bahkan ada yang besarnya mencapai 900 kilometer. Sedangkan panasnya mencapai 50.000 derajat Celcius. Wah, panas sekali ya. Dan kita tahu bahwa ada banyak sekali bintang-bintang yang bertaburan di langit. Yang Tuhan tempatkan semuanya di langit. Bayangkan kalau Tuhan tempatkan bintang-bintang itu di daratan, di bumi ini. Dan hidup berdampingan dengan kita manusia. Mungkin kita tidak punya tempat tinggal lagi di bumi ini. Karena bintang ukurannya sangat besar. Belum lagi masalah panasnya yang bisa saja membuat kita manusia punah oleh karena panasnya bintang. Jadi demikianlah luar biasanya ciptaan Tuhan dan luar biasanya Tuhan mengaturkan tempat untuk segala ciptaannya. Itu baru bulan dan bintang. Bulan dan bintang saja sudah kita rasa luar biasa. Tapi ternyata di atas bulan dan bintang ada ciptaan Tuhan yang tidak kalah luar biasa. Apakah itu? Yaitu manusia yang diberi kemuliaan dan hormat dan hampir sama dengan Allah. Di ayat yang kelima, pemazmur menanyakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Pertanyaan ini menggambarkan bahwa pemazmur mau mengatakan, kok Tuhan membuat manusia itu sedemikian istimewa? Pertanyaan ini merujuk kepada identitas manusia. Apa sih yang dimiliki manusia sehingga Tuhan memperlakukannya demikian istimewa? Padahal kedudukan manusia tidaklah lebih tinggi dari Tuhan. Tidak lebih tinggi dari Tuhan. Tapi Tuhan mengingatnya dan membuatnya hampir sama seperti Allah. Bahkan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Cuma dikasih Tuhan. Kalau kita ditanya siapakah yang biasanya dimahkotai, tentu kita akan membayangkan raja. Raja biasanya mendapat mahkota sebagai tanda kehormatan, sebagai tanda bahwa kedudukannya lebih tinggi daripada orang lain. Artinya melalui pernyataan bahwa Tuhan memahkotai manusia, itu mengarah kepada pengertian bahwa meskipun manusia tidak diciptakan setinggi bintang dan bulan di langit, tetapi kedudukan manusia lebih tinggi dari segala ciptaan Tuhan. Karena ia diberi akal untuk menguasai alam, diberi akal untuk berkuasa atas buatan tangan Tuhan. Ayat yang ke-7. Berkuasa atas binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini. Jadi intinya,
Pemazmur ingin menyatakan bahwa manusia dikatakan mulia karena Allah yang mulia. Manusia dinyatakan mulia karena Allah yang mulia. Artinya apa? Identitas manusia lebih jelas dan lebih nyata ketika pengenalan akan Allah nyata dan jelas juga. Semakin kita melihat kemuliaan Allah, maka semakin kita menyadari betapa istimewanya manusia dijadikan Tuhan. Ya. Semakin kita melihat kemuliaan Allah, semakin kita menyadari betapa istimewanya Tuhan menjadikan manusia. Dengan kata lain, melalui manusia dan segala ciptaan Tuhan, nampaklah kemuliaan dan keagungan Allah. Di mana Tuhan tidak hanya dikenal melalui Alkitab, ya kan? Tuhan tidak hanya kita kenal melalui Alkitab. Kemuliaan Tuhan juga tidak hanya nyata dan jelas di gereja, ya kan? Bukan hanya di gereja kemuliaan dan kuasa Tuhan dinyatakan, tapi di mana-mana di seluruh dunia ini. Kita pergi ke tempat kerja, ke ladang, ke tempat wisata, ke pesta, dan kemana saja pun kemuliaan Tuhan tetap nyata dan jelas. Baik melalui kejadian-kejadian khusus dan melalui kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara kita, kepada keluarga yang kita temui. Dan ada saat dimana ketika anggota keluarga kita, baik anak, suami atau istri, atau mungkin bahkan orang tua mengalami sakit penyakit, melalui kesembuhannya kuasa Tuhan dinyatakan secara jelas. Melalui kesembuhan kuasa Tuhan nyata. Dan dalam duka sekalipun, kematian orang yang kita kasihi, kuasa dan kemuliaan Tuhan nyata melalui orang-orang yang mengasihi kita, menguatkan kita dalam kedukaan kita. Itu pun sudah menunjukkan kuasa Tuhan. Atau ketika ada orang jahat yang berniat maling di rumah kita, lalu anjing peliharaan kita bersuara, memberi peringatan, itu pun cara Tuhan menunjukkan kuasanya. Bahkan dalam berkendaraan di jalan, misalnya suatu kali kita mengalami kecelakaan lalu diselamatkan oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Itu pun cara Tuhan menunjukkan kuasa dan kemuliaannya. Dan dari petir sekalipun, dari angin ribut sekalipun, dari mendung juga, bahkan dari setiap cuaca, nampaklah kuasa dan kemuliaan Tuhan dalam mengendalikan segala-galanya. Dan yang terpenting dari semua ini adalah bagaimana mata rohani kita bisa melihat dan menyadari Tuhan bekerja dalam segala situasi, sehingga tumbuhlah pujian dari hati untuk Tuhan, sebagaimana pemazmur memuji Tuhan atas kemuliaan dan kuasanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan ada di dalam segala situasi dan juga di segala aspek kehidupan. Di mana saja Tuhan ada, karena Ia tidak terbatas ruang dan waktu. Kita mengenal Allah itu adalah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Melalui Allah Bapa yang bekerja mencipta dunia dan isinya, gunung, lembah, lautan, daratan, dan lain sebagainya, kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita, menyaksikan alam sekitar kita. Dan tidak hanya sampai di situ, Tuhan Allah juga hadir dalam wujud manusia, yaitu melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menjalankan rancangan keselamatan. Dan setelah rancangan keselamatan itu terwujud, maka Ia naik ke sorga dan turunlah Roh Kudus yang menjadi penolong bagi manusia. Roh Kudus inilah yang ada beserta kita saat ini. Dialah wujud kehadiran Allah yang bisa hadir di mana dan kapan saja. Maka marilah beriman hanya kepada Tuhan.
berharap dan bermegah di dalam Tuhan. Sebab hanya Dia yang maha kuasa, yang penuh kasih, sebagaimana yang dinyatakan dalam Roma 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dan percayalah, kita akan beroleh damai sejahtera hanya dengan hidup berjalan bersama Allah. Dialah Allah yang agung, yang mulia, yang kuasanya nyata dan jelas dalam kehidupan kita, baik dari segala ciptaannya maupun dalam setiap situasi yang kita jalani di kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus tetap mampukan kita beriman teguh dan memuji Tuhan dalam segala situasi. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berkuasa, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu telah kami dengar, mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Tempat kami bernaung, satu-satunya tempat kami berharap, karena hanya Tuhan yang berkuasa di atas bumi dan kehidupan kami. Maka Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk senantiasa beriman kepada Tuhan dalam segala hal yang kami jalani dalam kehidupan ini. Mampukan kami Tuhan hanya beriman kepada Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, sehingga kami beroleh damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin.